Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, kepada seluruh panitia yang saya hormati, dan seluruh teman-teman yang melihat video ini yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Marilah kita panjatkan bersama-sama karena telah memberikan rahmat, hidayah, serta maunahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merombak dunia ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya di sini ingin mengangkat sebuah judul, yaitu peran pemuda dalam peradaban yang kompleks. Pada era milenium ini, kita telah banyak melihat berbagai macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dan perubahan-perubahan tersebut bersifat menyeluruh, global, atau sering kita sebut dengan universal changing, yang meliputi berbagai aspek kehidupan, dari mulai teknologi informasi yang dari hari ke hari kita telah melihat perubahannya, inovasi-inovasinya, dan revolusi-revolusinya. Dari segi keilmuan, kita melihat berbagai macam hal dan pengetahuan mulai terkorek, dari yang tidak terpecahkan atau yang tertutupi oleh debu sekarang mulai terlihat secara jelas dan gamblang oleh mata kita. Dari segi budaya, segi sosial, segi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya, perubahan-perubahan tersebut terlihat secara jelas, wahai saudara sekalian. Berbagai kemajuan ini merupakan suatu hal yang luar biasa dalam peradaban manusia. Namun, perlu kita tahu bahwa persaingan kompetisi antar manusia semakin berat, dan siapa-siapa saja yang tidak bisa bersaing dalam persaingan yang ketat ini, maka ia akan tertindas, tersisihkan, dan terhapuskan. Dan siapa-siapa yang berhasil lolos dari persaingan ini, maka ia akan menghadapi persaingan-persaingan yang lebih ketat lagi, atau kita sebut level selanjutnya, wahai saudara-saudara sekalian. Begitu beratnya tantangan global ini harus disikapi secara bijak, terutama oleh para pemuda-pemuda muslim. Tidak boleh sampai melupakan agama, dan jangan sampai kita tertinggal akan pesatnya dinamika perkembangan. Sebuah tuntutan balancing yang amat berat bagi pemuda muslim, dan itu wajib kita penuhi agar eksistensi umat kita tidak akan sirna di muka bumi ini. Karena umat Islam adalah umat yang besar dan benar, wahai saudara, dan perlu dipertahankan kebenaran dan kebesarannya di dunia ini. Patut diwaspadai bahwa banyak sekali kegiatan di balik layar akan perkembangan global ini. Tak lain adalah gerakan Zionisme, gerakan pekafiran, dan proses untuk penghilangan nilai-nilai agama. Terkadang kita hanya melihat dari satu sisi saja, tanpa memperhatikan sisi-sisi lain. Internet, motor, mobil, handphone, dan hasil perkembangan budaya merupakan suatu kemajuan. Namun tanpa kita sadari, semua itu ada kaitannya pula dengan proses pengkafiran. Bayangkan saja, wahai saudara, semua perkembangan teknologi informasi, budaya, pemegang kuasa ekonomi adalah negara-negara yang mayoritas adalah non-muslim. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan sekutu-sekutunya merupakan pemegang semua ini. Bahkan mata uang internasional saja memakai dolar Amerika yang sangat identik akan Yahudi dan Zionisme. Sungguh disayangkan bahwa kaum Yahudi sampai sekarang ini telah memantau berbagai aktivitas dan gerakan umat Islam melalui jaringan-jaringan yang telah mereka bentuk sejak lama, wahai saudara. Bahkan akhir-akhir ini kita telah mendengar istilah adu domba negara, film nabi-nabi palsu, pembakaran Al-Quran. Bahkan akhir-akhir ini juga di Indonesia ada salah satu stasiun TV yang mengklaim bahwa salah satu ekstra kerohanian Islam di SMA maupun di SMP merupakan suatu wadah
untuk bibit-bibit adanya terorisme, yang ini semua merupakan ide-ide kafir untuk menjerumuskan, menghancurkan umat Islam dalam peradaban ini, wahai saudara. Kaum kafir telah bergerak dan kita tidak boleh diam. Kita harus melawan. Jangan sampai kita dibodohi mereka dalam perkembangan ini. Mari kita hadapi tantangan dengan keilmuan dan Islam. Pemuda merupakan tol ukur kemajuan suatu umat. Apabila pemudanya loyo, maka demikian pula umatnya. Begitupun sebaliknya. Dalam sebuah kutipan kita tahu bahwa pemuda itu lebih berharga daripada orang-orang lain yang umurnya di atasnya ataupun di bawahnya. Pemuda bukan lagi kader pembangunan, tapi agen pembangunan, agen perubahan, sebuah mimpi dan kenyataan berdirinya umat. Pemuda muslim adalah pemuda-pemuda yang rela mengekspresikan diri, mengoptimalkan seluruh energi dan waktunya demi kemajuan umat dan agama. Pemuda muslim adalah pemuda yang berani membela yang benar dan membasmi kebatilan. Pemuda yang sanggup mempelajari agama sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Merekalah, kitalah masa depan bangsa. Seorang pemuda muslim wajib membela agama dan bangsanya. Peran-peran tersebut saya rangkum ke dalam 3 aspek. Aspek yang pertama, agama dan dakwah. Agama adalah pedoman hidup manusia. Peran pemuda sangat nyata dalam aspek ini, karena kokoh tidaknya perkembangan agama ada di pundak para pemuda. Tidak hanya dipelajari, tapi perlu diaktualisasikan. Tidak pula banyak bercakap bila tanpa dasar dan landasan yang kuat. Aktualisasi agama dirasa sangat minim akhir-akhir ini, disebabkan banyak pemuda yang lengah dan tenggelam dalam dunia teknologi masa kini. Buktinya, di masjid-masjid kita jarang menemukan pemuda, kebanyakan orang tua. Bahkan muazin pun juga orang tua. Kegiatan-kegiatan agama juga disokong oleh orang-orang tua, sedikit pemuda yang ikut di dalamnya. Lalu di mana pemuda-pemuda yang lainnya? Di mana aksi pemuda-pemuda yang lainnya? Tidak malukah kita dengan perjuangan pemuda-pemuda dahulu yang siap berjihad di jalan Allah? Mari saudara sekalian, kita bersama jadikan pemuda yang berkarakter dan siap berdakwah. Aspek yang kedua yaitu kehidupan manusia melalui ilmu. Mengingat latar belakang kehidupan sekarang yang telah maju. Sebagai umat muslim, jangan sampai kita tertinggal. Karena apabila kita tertinggal satu langkah saja, maka kemungkinan kita bisa ditindas, kita bisa dihancurkan oleh kaum kafir yang tidak menyukai kita. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa beliau selalu mengajarkan kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya sampai negeri Cina. Dan bahwasannya disediakan tempat yang mulia di sisi Allah untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Dengan ilmu ini diharapkan pemuda dapat membangun dan mengembangkan agamanya, sehingga umat Islam akan semakin kokoh dan kuat. Ilmu yang dipelajari pun tidak hanya ilmu agama, namun perlu juga ilmu yang lainnya, seperti dalam bidang sains, teknologi informasi, kepemimpinan, politik, arsitektur, dan lain sebagainya. Suatu kebanggaan mengingat dahulu pada Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, umat Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Dari segi kesehatan, dari segi pembangunan, astronomi, arsitektur, kepemimpinan, politik, dan lain sebagainya. Umat Islam memegang semuanya dan ekspansi wilayahnya sangat luas. Apakah kita mau perjuangan para pendahulu-pendahulu kita akan sia-sia di mata kita? Apakah kita mau hal itu terjadi dan robohnya agama ada di periode kita? Apakah kita mau hal itu terjadi? Tentu tidak, wahai saudara. Dan oleh karena itu, kita harus belajar menuntut ilmu demi perkembangan suatu bangsa yang kokoh dan kuat. Islam berjaya. Yang ketiga, pemuda sebagai filter kebaikan. Telah banyak gerakan-gerakan kafirisasi dan ide-ide Zionisme, iluminisasi yang diselundupkan dalam produk-produk negara non-muslim, seperti pada fashion yang mengarah pada zina, pada jaringan internet yang diselundupkan pornografi, ideologi Yahudi, dan juga ide-ide yang berkedok pada liberty atau kebebasan dan juga kemerdekaan, tentang hal-hal yang
mereka sebut mereka sebut hak-hak yang perlu diperjuangkan, yang itu merupakan hak kafir. Apakah kita rela kita dibuat seperti itu oleh orang kafir? Tentu tidak, wahai saudara-saudara sekalian. Dan kita perlu memfilter semua itu. Dibutuhkan suatu pengetahuan agama yang kuat akan hal tersebut agar kita bisa menjadi filter. Dan tentunya kita butuh aksi, saudara-saudara, aksi untuk semua itu, agar suatu pemikiran, suatu ilmu tidak terbuang sia-sia dan kita bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi seluruh umat dengan pengetahuan yang kita miliki. Dan kesimpulannya, pidato saya bahwa dalam perkembangan global ini akan ada banyak sekali tantangan yang perlu dihadapi seorang pemuda muslim. Tentunya dibutuhkan usaha yang lebih maksimal, sifat yang sabar, tegar, istiqomah, rela berjuang di jalan Allah, dan terus berjuang di jalan Allah hingga akhir hayat kita. Mari dari sekarang kita optimalisasikan diri, kita maksimalkan, kita serahkan hidup kita ini hanya untuk Allah, untuk berjuang di jalan Allah, wahai pemuda-pemuda sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.